Toyota Yaris sebenarnya cukup telat masuk ke dalam ranah hatchback tanah air. Di saat kedua kompetitornya telah menancapkan eksistensi di industri otomotif nasional, Toyota Yaris baru muncul ke permukaan. Meskipun demikian, mobil yang mengusung tagline "Let the Fun Begin" itu tak pernah arang dan terus memberikan berbagai sentuhan demi membuatnya semakin naik di kelas tahun-tahun setelahnya. Selamat sore, selamat datang di channel Muhammad Azhar. Selamat datang kembali. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi sangat memprihatinkan ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan ketabahan, kesabaran, juga pasti kesehatan. Semoga rezeki teman-teman semuanya melimpah, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Di belakang saya ini Yaris TRD 2017 dengan transmisi automatic. Apa aja sih ubahannya dari kita sebelumnya? Kita cek video yang berikut ini. Nah, lampu yang teraplikasikan di Toyota Yaris TRD 2017 ini masih halogen, kemudian lampunya untuk lampu kotanya masih lampu biasa. Lampu seinnya ini di sini juga masih bolam biasa ya. Kemudian di tengah ini blackout atau hitam doff, kemudian logonya juga sudah timbul dan logonya lumayan besar di sini. Nah, untuk Yaris TRD 2017 sepertinya engineer dari Toyota itu sangat teguh ya, karena di mana merek-merek lain itu sudah memberikan DLR ya ada di lampu ya langsung di dalamnya, tapi Toyota masih menyematkan Daylight mode sih di bumper depan ya. Di sini sangat sporty sekali, putih dengan kombinasi warna hitam doff atau blackout ya. Itu untuk sisi depan. Untuk fog lamp di sini juga masih halogen, belum proji, masih warnanya masih kuning ketika kita hidupkan di malam hari. Itu untuk sisi depan. Untuk sisi samping ini Yaris TRD ini sudah ada lampu sein di mirror, kemudian ini masih blackout. Di sini ada emblem dual VVTi. Untuk velgnya yang sebelumnya kita pakai Silverstone, di sini sudah pakai two tone, dua warna dengan ban 190/50 ring 16. Jadi kesan sportinya itu dapat dengan velg ini. Ini bannya karena ini mobil ini KM-nya 60.000, jadi bannya yang depan ini sudah diganti ban Michelin, dan mungkin harganya lebih mahal dari ban orinya. Itu untuk sisi velg ya, jadi lebih sporty, menurut saya lebih sporty. Nah, untuk sisi samping di sisi pintu, handle di sini sudah chrome ya, beda dengan tipe di bawahnya. Di sini cutting stikernya dari depan sampai ke pintu belakang. Di sini ada body kit untuk menambah sporty di Yaris TRD Sportivo. Dan pastikan ketika Anda membeli Yaris TRD Sportivo itu posisinya di belakang sini ini ada tulisan emblem untuk originalitas dari part yang terpasang di situ. Mungkin Anda membeli memang secara bentuk sama, tetapi karena itu pernah mungkin amit-amit pernah kena gasruk dan sebagainya, sehingga diganti dan dipasang dengan merek aftermarket.
Nah, di sisi belakang ini lampunya menurut saya pribadi ini agak culun, jadi tidak nyambung dengan lekukan-lekukan bodi. Jadi bisa diatasi dengan Anda membeli frame yang ada di lampu sehingga kesan lekukan-lekukannya itu biar terlihat gitu ya. Yaris TRD Sportivo 2017 itu pastikan spoiler di belakang ini hitam dengan kombinasi warna merah hati di bawahnya, dan juga ada emblem TRD Sportivo di tengah. Ini adalah spoiler original dari Toyota Yaris. Di versi sebelumnya itu spoilernya memakai spoiler warna senada dengan bodi ya. Walaupun nanti Anda ini kalau mau buat senada dengan bodi, Anda bisa diberikan cutting stiker atau dicat ulang, itu terserah dari pemiliknya. Di belakang sini ini ada emblem TRD Sportivo, di sebelah kirinya ada emblem Yaris, dan di tengah ini ada aksen chrome, yang langsung menyatu dengan logo Toyota. Kemudian di bawah di sini ini ada pencetan untuk membuka hatchback bagian belakang dari pintu mobil ini. Tuh. Jadi kalau kita buka seperti ini. Nah, ini pencetan saja ya, bukan handle, pencet. Ini di pintu sebelah belakang. Kemudian di sini di bumper belakang itu sudah dilengkapi juga dengan sensor mundur ya, parking sensor. Di sini ada sensor 2 titik di belakang sini. Cuman memang lebih speknya lebih di bawah Jazz sedikit ya, karena Jazz untuk tahun 2017 yang sudah facelift itu sudah menyematkan kamera mundur di belakang sini. Tetapi kalau untuk Yaris ini memang belum terdapat kamera yang ada di mobil ini. Nah, di bawahnya sensor ini ada aksen body kit juga. Di sini juga ada emblem TRD Sportivo. Ini menandakan bahwa part itu original. Dia juga menyatakan bumper ya. Dia hanya plug and play. Jadi Anda bisa upgrade untuk Toyota Yaris yang tidak TRD Sportivo pun bisa di-upgrade dengan menempelkan body kit tambahan. Mau di-upgrade ori atau mau di-upgrade aftermarket, ini sekarang sudah banyak yang menjual partnya. Kemudian di kanan di kiri ini ada reflektor yang dipadu dengan blackout atau doff, kisi-kisi doff di kanan dan di kirinya. Tempat untuk pengisian bahan bakar ini chrome, handle-nya chrome, bawahnya juga body kitnya sama, overall sama, cuman ada satu yang membedakan, di mana untuk pintu penumpang ini tidak ada pencetan untuk membuka central lock seperti itu. Kemudian kita masuk ke sektor mesin ya, kita buka coba. Kita buka, ini tadi ada bukaan di sebelah kanan dekat bawah dashboard. Kemudian ini ada flip di sini untuk locknya ya. Kita buka, ini handling. Nah, untuk mesin Yaris yang 2017 ini sudah dual VVT-i. Ini adalah upgrade dari generasi sebelumnya, dimana kalau dibilang upgrade enggak ya, penyempurnaan dari generasi sebelumnya, tetapi secara tenaga dia turun 2 PS dari generasi sebelumnya. Tapi walaupun turun, nanti akan kita coba setir, kita coba kendarai apakah dengan turunnya tenaga yang hanya 2 PS itu mempengaruhi mobil itu menjadi lebih lemot atau tidak. Karena walaupun dia turun 2 PS, tetapi Yaris TRD 2017 itu transmisinya sudah CVT. Yang sebelumnya Yaris TRD 2016, 2015 dia memakai transmisi konvensional, di
dimana sekarang mesin ini turun 2 PS tetapi transmisinya didukung oleh transmisi CVT. Pastinya secara logika teknik harusnya akan lebih smooth karena dia pakai CVT, tapi kita nanti coba dulu. Nah, ini untuk layoutnya mesin. Di sini ada box relay fuse, kemudian di sini ada baterai. Baterai ini dipasang di 35 ampere hours. Di sini ada filter udara, bisa Anda bersihkan sendiri. Kemudian di sini ada kap radiator. Kemudian ini untuk pengecekan oli mesin. Di sini untuk washer fluid atau untuk air wiper. Kemudian di sini ada oli untuk oli remnya. Seperti hari sebelumnya bahwa Toyota itu sudah menyematkan elektronik power steering. Jadi di sini tidak ada tempat untuk pengisian oli power steering. Jadi Anda tidak bisa mencari refill power steering di layoutnya mesin di sini. Seperti itu. Oke, itu mungkin dari sektor mesin. Nah, ini di belakang, ini ada sektor bagasi. Bagasi belakangnya untuk Toyota Yaris TRD 2017 ini lumayan, space-nya lumayan lebar. Bahkan saya anggap ini adalah hatchback dengan bagasi yang sangat lebar. Bahkan ketika kita coba ini, kita masukkan, ini ketika masukkan ke sini, kemudian kita tutup, ini masih cukup. Nah, ini masih cukup. Ya, jadi bagasi untuk Yaris TRD 2017 ini menurut saya bagasinya lebar banget. Kemudian di sini juga sudah ada akomodasi untuk tali perekat ketika Anda nanti mempunyai baby yang ada di jok belakang. Nah, ini bisa dibuka seperti ini buat tali ke jok belakang ya, untuk seat yang kedua. Sekarang kita coba masuk ke interior. Kunci kontaknya tadi mana ya? Oke, sebentar kita disut dulu. Saya ambil kunci kontak di belakang. Oke, sorry teman-teman. Nah, ini kita, alarmnya bunyi, kita pencet dulu. Nah, biar hidup. Nah, untuk di sisi interior, ini cara starternya pakai keles seperti biasa. Kita tekan untuk brake-nya, kemudian kita pencet. Nah, kemudian di sini ada AC. Nih, sorry, sambil syuting kita sambil AC-an karena panas banget ya guys ya. Kita pencet auto. Oke, di sini ini sudah dilapisi dengan black glossy ya. Ini ada lapisan black glossy. Kemudian di pintu itu sudah ada door lock, kemudian ada power window lock. Di sini ada auto power window untuk yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan bisa naik, kemudian ini untuk kiri naik turun kaca sebelah kiri depan. Ini untuk naik turun kaca sebelah kanan belakang. Ini untuk naik turun kaca sebelah kiri belakang. Di sini dilapisi dengan ini plastik sebenarnya, bukan kulit, tapi aksennya aksen jahitan. Ini jahitan-jahitan palsu. Ini sebenarnya plastik ini. Cuman gara-gara jahitan-jahitan yang seperti ini menambah kesan eksklusif lah menurut saya di dalam mobil ini. Oke, itu. Kemudian di sini ada tombol untuk mirror atau untuk spion. Ini untuk retract-nya. Kemudian ini untuk spion
pengaturan spion kanan, ini pengaturan spion kiri. Ini engine start stop. Di sini juga ada lapisan black glossy sedikit dikombinasikan dengan abu-abu. Kemudian kita masuk ke sini. Ya, ini untuk interior ini sudah aksennya sudah black ya, udah hitam. Jadi lebih mewah menurut saya. Kemudian ini untuk head unit ini sudah Aircaster Android, lumayan maju, lumayan lebih bagus daripada kompetitornya di Honda ya. Kemudian di kanan masih sama, di sini ada lampu untuk lampu depan, kemudian untuk lampu sen, sama di cincinnya ini ada untuk fog lamp. Di bawah di sini ada untuk brake, kemudian ini gas. Di samping kanan ini ada untuk pembukaan tempat bensin, kemudian ini untuk kap mesin. Nah, di dashboard di sini juga dilengkapi dengan tempat untuk tempat air minum atau tempat uang ya di sini. Ini kalau di Honda Jazz itu langsung ya, jadi tidak bisa ditutup seperti ini. Kalau ini bisa ditutup, bisa dibuka sehingga menjadikan mobil itu sedikit lebih ringkas. Di kanan, kiri, depan, di pilar, masing pilar itu untuk Yaris TRD ini ada speaker Twitter 1 dan 2 seperti itu. Kemudian di setir di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk akomodasi head unit ya. Di sini untuk tombol plus volume, ini untuk mode, untuk mengganti mode apa aja modenya di situ. Di situ ada beberapa mode, yaitu ada HDMI, kemudian ada USB, ada radio, Bluetooth, iPod, ada disk, kemudian ada tadi USB, HDMI sudah, ada AUX, kemudian juga bisa untuk telepon dan internet juga. Jadi ini versi Android, Anda bisa internetan di sini, Anda bisa telepon di sini ketika Anda sudah mengkonektivitaskan mobile atau smartphone Anda dengan head unit yang ada di Toyota Yaris. Kemudian ini speedometernya ini lumayan sporty, merah. Tapi di sini untuk digitalisasi odometer itu masih satu warna. Nah, untuk setir sini untuk yang tengah ini sama kayak yang di door trim, ini lapisan plastik yang ada aksen jahitannya. Kemudian ini yang untuk tempat kemudi atau steering wheelnya ini bagus banget. Di sini ada jahitan asli. Kalau yang ini yang dipadu dengan kulit ya. Ini untuk steeringnya. Kemudian di sebelah kiri sini ini ada tempat handling. Ini untuk tilt steering, mau dinaikkan gini atau mau diturunkan, tapi tidak teleskopik ya. Ini belum teleskopik seperti mobil-mobil Eropa. Jadi Anda bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi badan yang Anda punyai di situ. Jadi dikondisikan. Di jok ini ada tempat maju mundur di bawah, kemudian naik turun ada di samping, sama persis hampir seperti punyanya Honda Jazz. Di sektor tengah di sini ini ada air conditioner. Di sini sudah climate system. Di sini untuk temperatur, kemudian ini untuk pengarahan arah udara atau blower, kemudian ini untuk set blower untuk manual. Ini untuk digitalisasinya. Jadi Anda mau set kemana, di sini ada keterangannya. Kemudian ini ada tulisan AC di sini adalah untuk mengaktifkan dan nonaktifkan kompresor AC. Ini ada sirkulasi udara luar dan sirkulasi udara dalam. Kemudian di sini untuk rear defogger. Kemudian ini auto ini bisa berarti untuk menyetel AC itu secara otomatis. Jadi ketika Anda pencet auto di sini berarti temperatur sudah Anda set. Nah, maka blowernya akan mengikuti temperatur
yang diset oleh pengemudi atau penumpang ya. Kemudian di sini ada off di sini adalah untuk mengaktifkan dan nonaktifkan air conditioner. Ini untuk sektor AC. Nah, di sektor bawah ini ada, di sini ada P ini untuk parkir, kemudian R itu untuk reverse, N untuk netral, D itu untuk maju. Kemudian nah ini P, kemudian R itu reverse, N itu netral, kita mundurin lagi gini berarti D. Nah, indikatornya nanti Anda bisa lihat di speedometer. Nah, kalau kita geser seperti ini, kita geser ke kanan seperti ini Anda berarti pakai transmisi Triptonic ya. Anda bisa menambah atau menurunkan gigi dengan cara memajukan, ini berarti Anda menambah gigi, memundurkan, ini berarti Anda menurunkan gigi transmisi, shiftingnya, atau biasa ada yang nyebut Triptonic gitu ya. Bisa manual, bisa matic. Nah, indikatornya di mana? Indikatornya bisa Anda lihat juga di speedometer. Nah, untuk dashboard sebelah kiri ini juga ada akomodasi untuk tempat minum di situ. Nah, itu bisa digunakan untuk tempat minum, dan keuntungannya ketika Anda menaruh minuman di situ, Anda bisa langsung arahkan AC sehingga minuman Anda dingin. Oke, itu untuk sisi interior. Lah, interior ini juga hitam ya. Untuk interiornya hitam, jadi lebih luxury. Nah, untuk pintu belakang ini hampir sama dengan pintu depan. Bedanya kalau pintu depan tadi sudah ada black glossnya ya di samping. Kalau ini hanya plastik, jahitan-jahitan fak, jahitan-jahitan palsu di sini. Ini ada untuk naik turun, kemudian ini ada untuk handle membuka. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock atau pengaman untuk baby. Jadi kalau Anda mau mengamankan, ini tinggal diturunkan ke belakang, ke bawah gini, sehingga pintu ini tidak bisa dibuka dari dalam ketika ada balita atau anak-anak yang di dalamnya. Kita naikkan lagi. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam, space-nya seperti apa. Nah, menurut saya ini lumayan lebar dengan tinggi saya 170 cm. Ini kaki saya masih jauh ya. Padahal tadi sudah saya set mundur untuk kenyamanan istri saya pada saat di depan saya, di samping saya tadi. Nah, untuk jok belakang ini di sini sudah ada tempat atau untuk penyimpanan. Ini bisa untuk nyimpan buku atau apa. Tetapi untuk yang driver, untuk yang joknya driver ini tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan seperti ini ya. Nih. Oke, itu aja untuk di belakang. Oke, kita coba tes jalan ya. Kita pakai safety belt dulu. Jangan lupa safety belt harus. Kesan pertama ketika jalan ini mungkin radius putarnya sedikit pendek ya, lebih pendek menurut saya daripada hatchback yang lain.
walaupun kesan sport rigidnya ada, tapi sedikit lembut. Mungkin karena ground clearance-nya juga sangat rendah ya, jadi lebih smooth aja untuk suspensinya, dan bumping lah, jadi kenyal gimana gitu. Kemudian untuk driving positionnya ini menurut saya pas banget, tidak terlalu jauh. Kemudian antara pilar A dan pilar B itu tidak mengganggu pandangan pengemudi, tidak mengganggu pandangan driver. Jadi depan, kanan, kiri, belakang itu view-nya masih terakomodasi banget. Layoutnya juga bagus ini di depan ini, didukung dengan interior yang hitam ini, jadi lebih adem ya, rasanya lebih adem, lebih mewah di dalam. Kemudian walaupun mesin ini posisinya dikurangi powernya 2 PS, tetapi tidak begitu mempengaruhi performa dari mobil ini karena didukung dengan transmisi CVT. Ini perpindahannya menurut saya sudah sangat tidak terasa sama sekali. Belum ini yang tahun 2015, 2016 itu kan transmisinya masih matic konvensional. Transmisi matic konvensionalnya Jazz itu Yaris itu masih terasa, perpindahannya masih terasa yang tipe sebelum ini ya, sebelum tahun 2017. Kalau ini udah benar-benar tidak terasa, responsivitasnya juga oke lah ya, nggak begitu pengaruh lah, dan mesinnya perpindahannya lebih smooth, tidak terasa sama sekali, tidak ada terasa perpindahan. Beda kalau yang versi sebelumnya itu masih ada kerasa perpindahannya, jadi timing perpindahannya itu pada saat shiftingnya itu masih kerasa. Kalau ini tidak ada. Ketika kita mengemudi di Yaris ini, jadi blind spotnya itu sedikit banget, jadi tidak ada area yang benar-benar tidak terakomodasi oleh kita, jadi semuanya hampir kelihatan, hampir tidak ada blind spot ya, walaupun adalah, tapi tidak ada 10% blind spot. Mirror kanan, kiri, tengah itu layoutnya bagus banget, jadi kita mau posisi agak tegak, mau posisi agak mundur itu mirrornya masih terakomodasi untuk penglihatan kita. Kemudian di sini kita coba perpindahan manual, kita coba ini gigi 3. Nah, ini di depan ada bokeh. Nanti coba kita pakai manual, itu responsivitasnya seperti apa ya. Memang kalau yang tahun 2016, 2015 itu responsif banget karena matic konvensional ya. Tapi kalau ini CVT, coba kita lihat apakah juga responsif. Kita tarik 1, kita tambah 2, 3, smooth banget. Jadi tidak terasa shifting, tapi powernya dapat, jadi powernya ngisi banget, powernya itu tidak habis gitu loh, jadi tidak lembek. Overall itu oke lah mobil ini. Harga jauh dibandingkan Jazz ya. Jazz 2017 kemarin saya tawarkan 240 juta ya, yang putih yang di konten sebelum ini. Nah ini saya tawarkan hanya 185 juta rupiah. Jadi dengan harga segitu, selisih hampir 60 juta, Anda boleh pikirkan lagi untuk memilih antara Yaris atau Jazz. Walaupun Jazz masih dalam kondisi primadona, tapi Yaris juga impian ya. Jadi memilih mobil itu seperti memilih wanita, itu untuk pria. Memilih mobil itu seperti memilih pria, itu untuk wanita. Pastikan pilihan Anda tepat ya. Oke, itu aja mungkin kita test drive, kita balik lagi masuk ke area
tadi penjelasan atau review tentang Toyota Yaris TRD 2017. Mobil ini bisa menjadi rekomendasi ketika Anda meminang mobil bekas. Pastikan Anda cerdas meminang mobil bekas. Bersama saya Muhammad Azhar. Pastikan Anda pencet like, comment, and subscribe. Jangan lupa pencet loncengnya juga ya.